dan bagaimana tubuh menggunakannya. Jadi apa yang kita makan dan bagaimana tubuh menggunakannya dinamakan dengan nutrisi. Sedangkan nutrien itu zat kimia atau organik, baik yang organik maupun yang anorganik, yang ditemukan dalam makanan yang diperlukan dan berfungsi untuk tubuh. Berarti nutrien itu sumbernya ada yang organik dan ada yang anorganik. Tergantung apa yang kita makan. Jadi yang kita makan itu dinamakan zat atau nutrien. Baik, kemudian ada nutrien esensial, berarti kan zat atau komposisi yang esensial bagi tubuh. Protein, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Hampir semua ini yang digolongkan dengan yang organik. Organik itu bisa bersumber dari alam, yang anorganik tidak bersumber dari alam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang organik, karbohidrat. Bisa dilihat dengan jelas ya. Karbohidrat itu ini ada pengantarnya, 1 gram itu sama dengan 4 kilokalori, jadi sumber energi utama. Karbohidrat bagi tubuh kita sebagai sumber energi utama, di mana karbohidrat itu tersusun atas monosakarida, disakarida, polisakarida, dan yang terakhir ini bukan bagian dari pembagian karbohidrat ya, jadi mono, di, dan poli. Mono sendiri itu adalah golongan terkecil dari karbohidrat. Jadi hanya ada glukosa, contohnya, atau fruktosa. Kalau digabungan dari dua monosakarida, misalnya glukosa dengan fruktosa jadi sukrosa misalnya. Ada juga laktosa dan maltosa. Kalau glukosa mungkin kita tidak asing lagi karena hampir komposisi karbohidrat jenis ini kita gunakan hampir setiap harinya. Kenapa menjadi penting? Karena dia sebagai sumber energi utama. Bagaimana dia menjadi sumber energi utama, glukosa itu? Ingat kembali ada proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, kemudian pecah lagi masuk ke daur Krebs. Kemudian kalau fruktosa dari buah-buahan biasanya, kalau laktosa itu komposisi susu biasanya. Kemudian ada polisakarida, contohnya glikogen, itu termasuk serat. Ada juga pati, tepung. Jadi itu tepung itu karbohidrat ya. Jadi kalau nggak ada glukosa, pakai tepung pun jadilah kalau buat teh manis, kira-kira gitu kan. Tapi tepung gula, bukan tepung roti ya kan. Apalagi tepung kanji. Nanti kalau dikasih air panas jadi lem. Bayangkanlah itu kalau diminum gimana ya kan. Baik, glikogen sendiri sumber energi utama saat puasa. Ini kan sudah mau dekat puasa. Jadi glikogen itu sebenarnya polisakarida yang di dalamnya terdiri dari monosakarida maupun disakarida. Oke, berikutnya ada ini dia. Bagaimana metabolisme karbohidrat? Ada glikogenolisis, di mana glikogen itu dipecah jadi glukosa, CO2, dan H2O. Kemudian ada istilah glikogenesis, glukosa menjadi glikogen. Ada gluconeogenesis, asam amino ditambah gliserol menjadi glukosa. Jadi ini yang menarik gluconeogenesis, asam amino itu kan komponen dari protein, sedangkan gliserol itu komponen dari lemak. Hasilnya glukosa.
Jadi kalaulah karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, maka idealnya adalah ketika konsumsi karbohidrat sebanyak berapa kilokalori dalam satu hari itu atau berapa kalori, tentu energi yang dilepaskan pada hari itu sebesar jumlah kalori karbohidrat yang digunakan. Sehingga tidak terjadi penimbunan energi. Bukan berarti nanti kalau terlalu banyak karbohidrat karena fungsinya sebagai sumber energi utama, jadi tersimpan energi yang di dalam tubuh, dia tidak olahraga dan tidak beraktivitas, jadi semakin semakin banyak energi yang tersimpan, bukan otomatis nanti tiba-tiba keluar menjadi energi yang luar biasa. Enggak. Jangan salah ya. Tiba-tiba dia punya energi sebesar bisa memindahkan gedung karena dia sudah banyak mengkonsumsi karbohidrat, tidak digunakannya selama 5 tahun misalnya. Tiba-tiba dia mau menggunakan karena teorinya menyatakan karbohidrat sebagai sumber energi utama, dia tidak gunakan selama 5 tahun itu, dia gunakan tahun ke-6 karena teorinya menyatakan begitu, dia pikir energi itu semakin besar. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Jadi jangan salah ya. Oke, baik, di situ ada perhitungan. Mungkin itu nanti bisa diulang-ulang lah ya. Oke, berikutnya ada protein. Protein ini sendiri berfungsi untuk pertumbuhan atau pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh. Jadi kalau tadi karbohidrat sebagai sumber energi utama, kalau protein untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak misalnya. Jadi kalau ada orang sel-sel, kan jaringan itu kumpulan dari sel. Kalau dia kurang protein, maka terjadi contohnya misalnya sel-sel kulitnya tidak beregenerasi, gitu ya kan? Sehingga terkesan misalnya uh, warna kulitnya lebih tua daripada umurnya misalnya, karena kurang protein ya kan. Pagi ini udah sarapan dengan protein? Belum ya? Atau belum sarapan ya? Kayaknya ada juga yang belum mandi nih. Baik, protein itu sumber perbaikan tubuh. Kalau yang diet, maka dia akan memperbanyak komposisi protein daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat dengan energi, protein dengan pemeliharaan jaringan tubuh. Tapi ingat tadi proses gluconeogenesis. Glukosa itu bisa dibentuk karena gabungan dari asam amino dan gliserol. Asam amino itu kan struktur terkecil dari protein. Ada 20 asam amino esensial. Ada yang masih ingat? Siapa ya? Satu dulu. Silakan. Ayo. Jenis dari 20 asam amino esensial itu, apa contohnya satu? Valin, Mbak.
Ada yang ingat? Hah? Apa Valin, Surya? valin, leusin, lisin. Oh ya, oke, makasih Surya. Ya, Surya ini jago dia kalau istilah asam amino ya. Ya, itu 20 asam amino esensial yang sebenarnya wajib kita ketahui dalam bidang biologi. Baik, 1 gram kalori protein, 1 gram protein itu sama dengan 4 kilokalori. Kemudian bentuk sederhana dari protein itu adalah asam amino yang disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim. Apa itu hormon? Siapa yang tahu apa itu hormon? Ayo, apa itu hormon? Izin Pak. Boleh, silakan. Menurut saya hormon itu zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin. Namanya siapa namanya? Elfrida Turnip Pak. Ya. Namanya siapa tadi? Oh, Elfrida Turnip. Ya. Elfrida Turnip Pak. Ya, Menurut saya jadi hormon zat kimia pada tubuh bagian yang dari diproduksi, sistem endokrin tadi ya. iya Pak. Oke, ya. Iya benar, terima kasih. Jadi hormon adalah zat kimia pada tubuh yang merupakan bagian dari sistem endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dan proses dalam tubuh. Terkait dengan bionutrisi, maka dia berperan dalam pencernaan makanan. Eh, ada semacam teori apa yang terjadi pada tubuh ini dimulai dari apa yang kita makan. Jadi ketika proses pencernaan itu berlangsung dengan tidak baik, akibat dari masuknya sumber nutrien yang tidak baik akan mempengaruhi keseluruhan aktivitas. Baik dari sisi reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan, termasuk di dalamnya mungkin sistem hormon, sistem saraf, dan seterusnya. Jadi komposisi nutrien itu, karbohidrat, protein, dan nanti seterusnya perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Itu konsep homeostatis. Jadi protein itu bisa juga sebagai proses menjaga homeostatis. Bisa juga dia menjaga tekanan osmosis darah. Apa itu osmosis? Apa itu osmosis? Ada osmosis, Perpindahan ada molekul. difusi, ada ya Perpindahan apa? molekul. Perpindahan molekul. Titik Contohnya kayak air, Pak. Ya, ada yang bisa menjelaskan lagi lebih lengkap? Contohnya kayak air, terus dia dari konsentrasi rendah berubah menjadi ke konsentrasi tinggi atau pelarut. Nah, ya, coba ulang dulu yang pelan-pelan, pelan-pelan. Apa yang pindah gitu lah dulu. Ayo, apa yang pindah? Jadi kan kalau ayo. Air Osmosis.
perpindahan molekul, Pak. Contohnya kayak air. Molekulnya itu berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, baik. Jadi osmosis adalah perpindahan pelarut, dalam hal ini air, dari yang sifatnya encer lah tentu ya, karena ke komposisi yang lebih padat. Jadi kalau padat ini maksudnya kekurangan air. Jadi air pindah dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Apa yang berkonsentrasi tinggi? Airnya. Jadi kalau ada di luar sel misalnya lebih encer dibanding di dalam sel, maka air yang di luar sel akan masuk melalui membran sel dengan selaput semi permeabelnya, sehingga terjadi keseimbangan antara dalam dan luar sel. Oke, jadi pelarutnya ya. Jadi kalau di zat cair itu ada pelarut, ada zat terlarut. Kalau pelarut itu biasanya air. Ada pelarut polar, ada pelarut non polar. Ada air, ada alkohol. Alkohol itu juga pelarut. Kemudian dia berpindah melalui selaput semi permeabel. Jadi kalau masih ingat cerita sel, ada aktivitas permeabilitas membran. Jadi akar itu, tahu akar ya? Akar tanaman, dia tidak bisa menyaring apa yang dia serap. Selama itu bisa melewati zat atau dinding sel atau membran selnya, maka masuklah ke atas. Makanya pupuk itu dikasih cair, makanya tanaman harus disiram. Karena dia menggunakan prinsip memasukkan makanan itu, kan ada masuk makanan secara difusi, secara osmosis, kalau kita makan melalui mulut ya. Atau ada di sini yang makannya nggak melalui mulut gitu. Ya, kita doakan dia sehat-sehat selalu gitu kan. Ya. Jadi yang di sini mengucap syukur lah kita makan masih dengan normal, dengan cara yang baik, dengan memasukkan makanan melalui mulut ya kan. Karena ada di luar sana terbaring di rumah sakit yang makan tidak bisa melalui mulut, tapi melalui selang-selang infus gitu kan. Kalian udah bersyukur nggak pagi ini? Iya, alhamdulillah ya kan. Baik, kita lanjut. Kemudian asam-asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh, tetapi harus didapat dari makanan. Dari mana dapatnya? Dari daging, hewan ternak, susu, dan telur. Komposisinya 10-15%. Jadi beberapa asam amino itu yang esensial itu, tubuh kita tidak bisa memproduksinya, kira-kira begitu. Makanya kita harus makan daging, hewan ternak sama daging sama ya. Pokoknya hewan ternak lah, mau daging, kambing, dan seterusnya. Susu dan telur. Itulah komposisi protein paling baik. Jadi fungsinya menjaga pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Kemudian bisa juga akhirnya memelihara kesetimbangan tekanan osmosis darah. Jadi tekanan osmosis darah itu dipengaruhi akibat dari tersedianya protein dalam tubuh. Jadi ada yang di TV ya, misalnya penyakit busung lapar, bisa jadi itu disebabkan karena kekurangan protein. Nah, oke. Berikutnya ada lemak. Lemak itu sumber energi paling besar. 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori. Tadi kalau protein 1 gram 4 kilokalori. Kalau karbohidrat 1 gram itu 4 kilokalori. Jadi mana yang lebih tinggi?
Mana ya? Lemak ya? Oke, lemak atau lipid yang dapat membeku pada suhu ruangan tertentu. Bagaimana caranya membuktikan kalau lemak itu bisa membeku di kehidupan sehari-hari? Silakan. Pernah masak sop di rumah? Pernah, Pak. Atau pagi ini ada yang sedang masak sop di rumahnya? Iya, bolehlah dibagi kemari gitu kan. Kalau sop itu dalam keadaan dingin, ada yang menggumpal di atasnya. Ya, itulah yang lemah. Makanya dia membeku pada suhu dingin. Kalau dipanaskan lagi, dia akan kembali mencair. Jadi bayangkanlah kalau Anda menimbun lemak, ini bukan membuli ya. Kalau Anda menimbun lemak dan tidak menggunakannya dengan suhu yang tinggi, suhu tubuh dinaikkan. Suhu tubuh dinaikkan itu kan dengan cara olahraga, bergerak sehingga suhu tubuh meningkat, maka lemak akan hancur. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau dia membeku, maka akan terjadi penimbunan. Nah, maka muncullah penimbunan lemak istilahnya. Walaupun saat ini teknologi sudah memungkinkan untuk sedot lemak, ya kan? Oke. Lipid itu trigliserida ditambah asam lemak. Jadi asam lemak ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian ada lipogenesis. Proses sintesis asam lemak. Asam lemak esensial itu asam lemak linoleat, yang non esensial linolenat. Nanti dicek ya mana yang baik, linoleat atau linoleat. Kalau ngukur dalam tubuh kan LDL dan HDL ya kalau nggak salah. Low dan high. Nah, kemudian asupannya itu 35-40% dari total jumlah yang kita makan. Jadi kalau kita ya, janganlah. Pokoknya kalau Anda yang masuk rumah sakit, komposisi protein, lemak, dan karbohidrat itulah yang dimakan, yang dikasih oleh rumah sakit. Itu komposisinya sudah pas. Jadi orang ilmu gizi lah yang mengatur itu. Jadi kalau lemak dia 35-40%, kalau protein 10-15%, kemudian karbohidrat itu selebihnya. Oke. Apa yang terjadi? Jadi ingat ya, komposisi lemak itu ternyata bisa paling tinggi sebagai sumber energi paling besar. Tapi yang paling utama adalah sumber energi berasal dari karbohidrat. Jadi jangan terbalik. Ketika kita makan 1 gram lemak itu setara dengan hampir 2 kali karbohidrat, jumlah kilokalorinya. Boleh makan yang tadi itu dengan komposisi yang berlebih, tapi tergantung jenis aktivitas. Jadi atlet dengan kita yang hanya duduk, diam, mendengar gitu ya, mencatat dan seterusnya, itu jumlah energi yang dibutuhkan lebih banyak dan berbeda dengan atlet. Atlet itu lebih besar jumlah energi yang dibutuhkan karena dia fisik.
Jadi kalau ditanya berapa sebenarnya ideal jumlah karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi oleh manusia, tergantung aktivitas. Kalau aktivitas kalian misalnya aktivitas fisik, tiap hari itu ada, maka otomatis berbeda dengan yang duduk, diam, rebahan, duduk lagi, rebahan lagi gitu. Karena khawatir akan terjadi penimbunan tadi itu. Penimbunan lemak, energi yang diam, maka akan muncul gangguan metabolisme. Kemudian air. Air ini komponen kritis dalam tubuh. Jadi kalau ada orang kekurangan air sesuai dengan iklan air mineral itu, ya kan? Kalau dia nggak konsentrasi, harus banyak minum gitu kan? Ya, karena memang komposisi air itu dalam tubuh mempunyai proporsi yang besar. Jadi air menyusun 60 sampai 70% dari seluruh berat badan. Jadi kalau kalian kurang cairan, akan mengecil gitu ya komposisi selnya. Maka harus dianjurkan banyak minum. Karena air juga bisa meningkatkan atau mempermudah metabolisme dalam tubuh. Ya. Oke, sumbernya air putih. Tentu yang paling baik adalah air putih. Bukan air putih ya. Apa namanya? Air bening. Air putih itu susu ya. Berarti air yang tidak berwarna yang boleh dikonsumsi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi air yang layak konsumsi itu sesuai dengan Permenkes itu tidak ditemukan bakteri penyebab diare, E. coli biasanya, tidak berbau, tidak berasa, pH netral, dan tidak dijumpai garam-garam mineral yang membahayakan tubuh. Kemudian air bisa juga diperoleh dari buah-buahan yang segar, sayuran, dan sayuran. Oke, kalau kita bagaimana dia akan keluar air cairan dalam tubuh melalui keringat dan seterusnya, termasuk buang air kecil. Jadi kalau ada yang terganggu, jadi kalau melihat komposisi kekurangan air dalam tubuh, lihat aja ketika dia buang air kecil. Kalau dia bersih, maka berarti komposisi cairan dalam tubuhnya normal. Kalau tidak, kekuningan berarti jumlah air yang dikonsumsi kurang. Apalagi kalau kuning kemerahan, segera periksa ke dokter gitu ya. Berarti ada masalah dengan ginjalnya. Jadi mensekresi itu kan ginjal. Walaupun ginjal bukan bagian dari organ pencernaan, tapi apa yang kita makan, yang diserap-serap yang oleh usus itu, zat-zat racunnya akan diolah oleh ginjal. Ginjal yang 2 biji itu di kiri dan kanan punya andil besar untuk menjaga kondisi tubuh dari keracunan akibat dari konsumsi bahan makanan yang tidak baik. Maka dianjurkan banyak minum supaya kinerja ginjal tidak terlalu berat. Apa yang akan terjadi kalau kerja ginjal
terganggu, itulah yang kita kenal dengan ada batu ginjal atau lainnya sampai dengan cuci darah. Karena sistem peredaran darah itu berlangsung ke situ. Kemudian ada vitamin dan mineral. Ini komposisinya kecil dalam tubuh. Tubuh kita memerlukan vitamin dan mineral dalam jumlah yang sedikit, tapi perlu. Ada vitamin larut dalam air, vitamin C dan B, vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada mineral, ini kalsium, magnesium, fosfor, termasuk garam-garam. Baik, kemudian komposisi makanan yang kita konsumsi itu berlangsung dalam tubuh dengan proses metabolisme. Metabolisme itu kalau masih ingat ada anabolisme dan katabolisme, ada yang memecah dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks, ada yang kompleks menjadi sederhana. Ada yang membutuhkan energi, ada yang bisa menghasilkan energi. Proses metabolisme dalam tubuh berlangsung dengan menggunakan enzim. Enzim bekerja, ingat syaratnya. Salah satunya adalah ada enzim yang bekerja optimal dengan suhu yang optimal, walaupun dia tidak bereaksi. Bukan makanya kita perlu beraktivitas untuk meningkatkan suhu tubuh agar enzim-enzim itu bekerja sehingga proses metabolisme bisa berlangsung dengan baik. Maka kalau tidak terjadi, enzim tidak bekerja optimum, maka harus yang pecah tadi misalnya glukosa harusnya dirubah menjadi energi, karena proses enzimatis tidak bekerja dengan baik, maka terjadi penimbunan-penimbunan yang pada bagian kulit itu akan mengganggu sistem peredaran darah. Kalau yang di bawah kulit biasanya menekan penurunan darah sampai bahkan bisa pembekuan darah di dalam sepanjang saluran darah. Jadi jangan sampai terlambat. Ketika terjadi penimbunan lemak misalnya di bawah kulit, terjadi kegemukan misalnya. Tapi perlu dicek apa namanya? Pembuluh-pembuluh darahnya. Jangan-jangan di dalam pembuluh darahnya sudah menyempit. Jadi dia sibuk olahraga untuk mengecilkan tubuh, sementara aliran darahnya sudah terganggu di dalam. Maka otomatis sistem peredaran darah terganggu, yang masuk ke jantung terganggu, bisa saja itulah yang akan muncul penyebab kematian saat olahraga. Contohnya ini, kalau keran air di rumah misalnya, kalau keran air yang lama itu kalau dibuka, boleh dicek di dalamnya itu ada semacam lapisan yang lembut itu. Itulah contohnya yang terjadi di dalam peredaran darah. Kalau muncul zat-zat yang dibawa oleh darah dan menumpuk di sepanjang saluran darah sehingga darah itu mengalir tidak semestinya. Terjadi penyumbatan di sana sini sehingga jantung tidak bekerja secara optimum, bisa dia lambat, bisa dia sangat cepat. Maka nutrisi dan bagaimana kita menggunakan nutrisi itu perlu diperhatikan untuk kesehatan berikutnya. Ini jalurnya metabolisme tadi, ada katabolisme dan ada anabolisme.
Ini cara-cara proses masuknya suplai makanan ke tubuh. Yang pertama, ingesti. Ini memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi kalau di mulut kan antara otot rangka dengan sistem saraf. Kemudian dikunyah, kemudian ditelan. Ingat ya, makan itu masukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua tahapannya itu dikunyah. Baru yang ketiga ditelan. Jangan terbalik. Ditelan dulu baru dikunyah. Ya, nanti kita beradu sama itu hewan memamah biak gitu ya. Makanya Anda makan, makanya gigi itu diciptakan oleh Tuhan karena proses kedua dari makan itu adalah mengunyah. Kunyahlah makanan itu sampai berapa? 32 kali ya. Tujuannya apa? Agar nanti di kerongkongan sampai ke lambung, kerongkongan atau tenggorokan ya? Mana organnya? Mulut, baru jalurnya, mulut, kerongkongannya, baru atau tenggorokan? Coba. Kerongkongan, Pak. Oh iya ya. Baru ke lambung. Jadi kerja lambung itu cepat rusak atau tidak tergantung proses awal di atas tadi, mengunyah tadi. Maka kunyahlah makanan. Tapi kalau air minum jangan dikunyah ya. Ini maksudnya makanan-makanan yang bentuknya lebih keras dari air. Kemudian telan. Apa yang terjadi dalam mulut? Itu kan mekanik ya. Nah, di SMA mungkin sudah dipelajari. Kemudian proses masuk ke lambung. Lambung punya pH yang sangat asam. Maka disitulah diolah, kemudian diteruskan ke usus. Jadi, idealnya makanan yang kita konsumsi itu, kalau dia mengandung mikroorganisme, harusnya sudah mati di usus. Karena usus punya kondisi asam yang sangat asam. Sehingga tidak semua bisa hidup di dalam usus. Kemudian masuk ke usus besar, usus halus, usus besar ada E. coli dan membantu pembusukan makanan sehingga keluarlah yang tadi pagi itu yang dikeluarkan. Kalau belum berarti ada ketidaknormalan berarti ya. Kemudian ada digesti. Tadi ingesti ya. Perubahan fisik dan kimia makanan untuk dapat diabsorpsi dengan bantuan enzim. Jadi prosesnya fisik dan kimia yang dibantu dengan enzim. Kemudian ada absorpsi. Kalau absorpsi ini, itulah proses difusi dan osmosis. Jadi ada akar itu, proses makannya itu dengan mengabsorpsi tumbuhan. Kecuali tumbuhan yang bersifat karnivora, yang memakan serangga kecil, tahu ya? Kalau akar tanaman itu mengabsorpsi semua zat-zat yang ada di dalam tanah dalam bentuk cairan itu dengan kita sebut proses makannya itu absorpsi, menyerap.
Atau di sini ada yang bisa makan dengan cara menyerap saja gitu? Ada ya. Tapi ada yang bisa dengan menghirup saja sudah kenyang gitu kan? Ada ya? Dia nggak perlu makan, menghirup makanan saja, wangi-wangian makanan dia merasa sudah kenyang. Nah itu berarti ada jenis makhluk hidup lain itu berarti. Ya, berarti mungkin manusia telah berevolusi. Ya, karena kalau evolusinya secara Darwin di Kepulauan Galapagos itu kan burung finch itu paruhnya itu dipengaruhi oleh jenis makanan. Jadi burung finch pemakan biji, pemakan buah, pemakan daun-daunan dan ranting berbeda paruhnya. Jadi kalau manusia belum ditemukan. Jadi masih menggunakan ingesti, masuk ke mulut, dikunyah, kemudian ditelan. Kalau ada yang dengan menghirup dia merasa kenyang, nah, berarti evolusi manusia telah berlangsung gitu ya. Itu perlu diabadikan. Kalau di dalam tubuh proses absorpsi di usus halus dan seterusnya, ada termasuk di pembuluh kapiler darah. Kemudian ada transportasi, proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel. Zat yang larut dalam air masuk ke pembuluh vaskuler, vena, ini ke sistem peredaran darah lagi nanti ya. Nanti mungkin dipelajari di pertemuan berikutnya. Ini sudah. Kemudian ada alat bantu untuk mencapai sel, ada insulin, dan seterusnya. Ini ada diet ini. Ini yang mau diet nanti dibaca lah ya. Nah, ini komposisi diet yang baik, karbohidrat 45 sampai 50, lemak 35 sampai 40, protein 10 sampai 15. Jadi hitungannya 100%, termasuk vitamin dan mineral. Ini cara menghitungnya, mungkin nanti bisa. Oke. Ini jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh bisa kelebihan atau kekurangan terkait dengan penggunaan atau konsumsi nutrisi. Ada diabetes karena sistem metabolisme terganggu, pemecahan glukosa terganggu. Ada hati, jantung, tumor, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sini semua. Baik, itu penjelasan singkat dari materi yang di-upload di Sibda. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan kuis yang ada di Sibda. Karena waktu kita juga sudah habis 9.45, harusnya jam 9.40 sudah selesai. Baik, mungkin diskusinya tidak bisa kita lanjutkan karena waktu juga. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima